Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu. Bersihkan diri sejuta hari. Baik, itu dia tentunya. Untuk hari ini kita masih membahas dengan tema kita mengenai konsep rezeki dalam Islam dengan Bapak Al-Ustadz kita Ikhwan Nasution dan juga Ibu dari Majelis Taklim Masjid Darussalam Desa Tabajambu, Kecamatan Pondok Kubang, Bengkulu Tengah. Nah, baik Pak Ustadz, kita akan kembali tentunya untuk di sesi terakhir kebersamaan kita. Mungkin silakan ada lagi yang mau bertanya untuk Ibu-ibu. Oh, ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtiar sudah, Ya. doa sudah, Aha. tapi tidak dapat dari Allah. Tad. Gimana, Tad? Kesabarannya harus batas apa? Terima kasih, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa tadi, Ibu? Emi Juniati. Ibu Emi. Wakil, baik. wakil mungkin. Biasa. Apa, Pak? Wakil. Bukan. Bukan. Ini ketua yayasan. Pak. Ya. Ya, baik. Ya, ikhtiar sudah, doa sudah, kok ya nggak berhasil. Ya. Itulah takdir. Tugas kita itu hanya ikhtiar. Hasil Allah. Itu yang perlu kita iman. Maka kan jadi rukun iman, Ibu. Jadi rukun iman yang keenam. Rukun itu wajib. Ketika kita tidak mengimani takdir, batal iman kita, kafir kita. Maka penting mengimani qada dan qadar. Maka ketika kita sudah ikhtiar, sudah doa, tugas kita tawakal. Tawakal itu apa? Serahkan pada Allah. Berhasil, alhamdulillah, bersyukur. Ketika gagal, kita sabar. Maka tadi hidup ini hanya dua pilihan, syukur, sabar. Ini semua kita tidak akan pernah lepas. Maka kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullu khair. Ajaib sebenarnya orang beriman tuh. Karena semua urusan orang beriman, perkara orang beriman, semua itu baik. Iza asabatu sarra sakara fakana khairul lahu. Ketika diberi nikmat, dia bersyukur, dapat pahala syukur. Ketika wa iza asabatu darra sabara, ketika diberi ujian, dan itu kan ujian, dia sabar, maka dia dapat pahala sabar. Diberi apa yang kita inginkan, syukur. Kita tidak diberi apa yang kita inginkan, sabar. Dan itulah tugas kita mengimani ini takdir, dan setiap takdir Allah tak pernah salah. Bisa jadi kita ketika nanti berhasil kita jadi sombong sebagaimana Qarun. Bisa jadi kita sombong sebagaimana Fir'aun. Oh, bisa. Kenapa Allah berikan ini? Pasti ada yang terbaik. Yang itu kadang hikmahnya kita nanti dapatkan. Al-Baqarah 216 Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita benci, tapi itu yang terbaik rupanya dari Allah untuk kita. Sebaliknya, boleh jadi yang menurut kita baik, tapi nggak baik menurut Allah untuk kita. Maka tugas kita selalu baik sangka kepada Allah. Buruk sangka kita kepada manusia aja dosa, apalagi buruk sangka kepada yang ciptakan manusia. Itulah seburuk-buruknya buruk sangka. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi Allah itu sesuai prasangka hamba, sesuai kita. Ketika kita berprasangka, kenapa Allah tidak membuat aku jadi berhasil? Allah jahat, Allah kejam, sesuai prasangka kita. Tetapi ketika kita berprasangka, oh Allah sayang kepada aku, oh mungkin Allah ingin lihat aku lagi lebih keras usahanya. Begitu. Jadi tugas kita tetap ikhtiar. Tak sesuai keinginan kita, inilah takdir Allah. Masya Allah. Sabar, harus sabar. Ada batas, sabar tak berbatas. Begitu. Baik, itu dia tentunya Ibu ya. Tetap ikhtiar walaupun rezeki kita belum dikasih sama Allah. Mungkin nanti rezeki kita akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz ya. Baik, silakan dengan kesimpulan kita hari ini Pak Ustadz. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu Majelis Taklim Darussalam Desa Tabajambu, Kecamatan Pondok Kubang, Bengkulu Tengah, dimanapun berada yang dimuliakan Allah SWT. Jadi konsep rezeki dalam Islam itu sesungguhnya pertama, rezeki kita Allah yang jaminkan, sudah dijaminkan dan sebelum kita dilahirkan. Rezeki dijaminkan sebelum kematian ditetapkan.
maka habis rezeki pasti namanya datang mati. Karena 4 perkara ketika kita dalam rahim ibu kita ditiupkan ruh, di situ ditiupkan 4 perkara. 1 rezekinya, 2 matinya, 3 amalnya, 4 bahagia atau sengsaranya. Maka inilah bagian dari takdir Allah. Semua takdir kita, semua sudah ditulis, ditetapkan Allah sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, jaraknya 50.000 tahun. Kata Allah, maqadirul khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Kata Nabi, Allah itu sudah menetapkan takdir kita. Itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan buminya. Kaya itu takdir, itu sudah ditetapkan dulu sebelum langit dan bumi. Miskin pun bagian dari takdir, itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka ketika itu bagian ketetapan Allah, tugas kita mengimaninya, tugas kita mensyukurinya, tugas kita sabar atas takdirnya. Ingat, sabarnya kita sebentar di dunia ini. Maka sabar itu sampai batas mana? Sampai kita mati. Karena berapa lama kita di dunia? Paling 60, 70, 100 tahun itu sudah sangat langka. Selama-lama kita di dunia tidak akan pernah lebih lama kita hidup di barzah. Kemudian konsep rezeki selanjutnya bahwa yakinlah rezeki itu tahu di mana kita, tapi kita tidak tahu di mana rezeki kita. Sama kayak mati. Mati sudah Allah tetapkan, tapi kita tidak tahu di mana kematian. Tapi tugas kita bukan takut dengan matinya, mempersiapkan diri untuk matinya. Begitu juga rezeki, tugas kita berusaha, Allah yang jaminkan, Allah yang mengantarkan. Begitu Bang Fahmi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu dia tentunya untuk kesimpulan kita hari ini. Tentunya untuk terakhir, semoga kita semuanya mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan cara-cara yang halal pastinya. Amin. Ya. Saya Karim pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Mutiara Kalbu dan jangan lupa saksikan terus Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Sampai jumpa.